Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa lagi seperti biasa di Peri Dunia Tani. Oke, kita mendapat tanggapan pertanyaan dari sahabat tani kita, yang dimana teman-teman kita yang komen ini akan saya hargai, pasti akan saya hargai. Namun ya itu tadi sahabat tani ya, perlu berurutan untuk membahas itu karena sangat banyak yang bertanya sama saya dan belum saya jawab ya, jadi harap maklum ya. Oke sahabat tani, ada yang bertanya ke kita, Pak tolong tunjukkan bukti dari pemangkasan di bulan 11 tahun 2024, berarti di tahun lalu ya, bisa kita bilang ya. Oke, kita akan berkunjung ke lokasi yang sudah saya lakukan pemangkasan tersebut. Nanti akan kita tunjukkan pembuktian nyata. Karena sekarang kita nggak usah banyak ngomong teori-teori aja gitu ya, tapi dibuktikan dibarengi dengan praktik juga penting. Oke, mari saksikan terus sahabat tani ya. Dan untuk seluruh sahabat tani yang lagi panen kopi ya, semangat terus ya. Dan masalah harga kopi itu jangan dipikirkan dulu, yang penting hasilnya dulu sahabat tani ya. Karena untuk menjadi petani kopi ini sangat gampang dan mudah, tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan harganya bisa dibilang relatif standar ya. Sempat di waktu itu di tahun lalu ya, 2024 lalu, di bulan berapa saya lupa, sempat turun ya sampai 11.000, tapi itu sebentar sahabat tani. Alhamdulillah sekarang sudah naik lagi ya, 17.000 untuk harga cherry itu sahabat tani. Kalau untuk harga green bean sekarang ini sekitar 90 ribuan ya per kilonya. Oke sahabat tani, kita tidak bahas ke situ nih. Kali ini kita akan bahas tentang pembuktian yang selama ini dari pemangkasan dan pencucian yang saya lakukan dan saya bagikan melalui konten selama ini kepada sahabat tani. Oke sahabat tani, saya rasa sahabat tani masih kenal tempat ini ya, masih menandai maksud saya ya. Nah, ini yang baru bulan kemarin ya, yang saya ada buat konten bagaimana cara mengambil serabut akar pada kopi tua. Nah ini dia, ini udah jelas belum keluar ya, karena baru hitungan 1 bulanan ya. Nah jadi yang kita review di sini adalah yang di bulan 11 lalu ya, pemangkasan serta pencucian. Nah ini dia sahabat tani tuh ya. Saya rasa mudah-mudahan terlihat ya sahabat tani ya, calon-calon bunganya terlihat ya, mudah-mudahan. Nah ini ada calon buahnya sudah muncul. Nah ini lagi, nah ya terlihat, mudah-mudahan terlihat semua ya. Maklum ini kamera udah error, udah agak rusak. Nah perhatikan, pokoknya yang seperti ini. Nah ini ya. Nah calon-calonnya ini sahabat tani tuh. Nah yang ini lagi sahabat tani tuh. Nah ya, pokoknya tanda-tanda seperti ini jarum-jarumnya ini nih bakal buah sahabat tani tuh, sampai di sini ya tuh. Terlihat ya, mudah-mudahan terlihat ya, karena memang ini mendung sahabat tani, jadi mungkin tidak terlampau terlihat, tapi saya yakin ini nampak ya. Nah oke, kita masuk lagi ke dalam. Pokoknya kita tidak mengada-ngada ya, sebagaimana lokasi ini kita lakukan pemangkasan di beberapa bulan lalu. Jadi kita kembali lokasi yang sama. Nah ini sahabat tani ada ya. Nah seperti inilah hasilnya. Jadi secara sekilas sahabat tadi tengok seperti tinggal kerangka ya. Inilah yang sudah kita lakukan pencucian namanya sahabat tani, makanya kelihatan tinggal kerangka. Nah ya tuh, mana lagi. Nah ini ya tuh, itu. Oke, kurang puas, ayo kita kemari. Nah ini
Ya, ini dia. Jadi kalau pemangkasannya tepat, jadwalnya tepat, sudah pasti akan ada hasil, sahabat tani. Sudah pasti, ya. Tuh. Ini pemangkasan yang saya lakukan di bulan 11 tahun kemarin, 2024. Dan ini sudah saya lakukan pencucian. Loh, mana Pak video pencucian? Nah, ini banyak sahabat tani kita nampaknya tidak menyimak konten kita sebelumnya, makanya terjadilah pertanyaan seperti itu. Padahal kita sudah buatkan kontennya berurutan, ya. Karena saya berharap tidak ada lagi pertanyaan gitu. Tapi masih ada sahabat tani kita yang bertanya, Pak, mana video tentang pencuciannya mana gitu. Padahal sudah kita jelas-jelas muat di konten, tapi masih juga bertanya. Oke, ini ya, ini terlihat sahabat buahnya. Ini buah akhir namanya, tapi bunga sudah muncul lagi. Tuh, bunganya muncul lagi. Itu sebabnya jangan tunggu buah habis baru dipangkas. Nah, mungkin udah ke 1000 kalinya saya ulang-ulang ya kalimat itu ya sahabat tani. Tuh, buah masih ada sisa. Tuh. Oke. Pokoknya ini kita khusus tentang pembuktian dari pemangkasan yang saya lakukan di bulan 11 2024 kemarin. Oke. Nanti kalau sudah jadi buah baru kelihatan banyak buahnya nih sahabat tani. Jadi terlihat ya sudah bersih bawahnya ini. Ini yang konten yang kita buat kemarin sahabat tani, ya kita lakukan pemupukan ya. Nah, ini kopi muda, ini kopi tua. Saya buat seperti lancuran. Ya, tuh kan terbukti ya, terlihat ya, tuh. Tuh. Jadi kopi tua ini masih bisa kita jadikan kopi itu berbuah lebat. Ini buktinya tuh ya. Semua sahabat tuh, semua. Ini sudah pecah. Ya, sudah pecah, sudah akan menjadi buah ini, luar biasa. Duh, mana lagi ya? Oke, ini tuh terlihat ya sahabat ya, tuh terlihat ya. Jadi pada intisarinya sahabat tani, saya bagikan kepada sahabat tani bukan sekedar mangkas, tapi nggak tahu hasilnya kayak mana gitu kan. Nah, ini saya buktikan. Ini hasil-hasilnya. Bunganya banyak. Nih, berbunga semua, sahabat. Berbunga semua tuh. Ya, tanpa terkecuali. Jadi ini yang namanya cabang produksi. Artinya berbunga dan berbuah semua tanpa kecuali. Terlihat daunnya sangat hijau ya kan. Nah, beginilah kalau tanaman nutrisinya lengkap dan terawat. Kalau tidak terawat biasanya daunnya menguning ya, tapi ini nengok lebar-lebar, besar-besar tuh, super ya. Oke, jadi pokoknya semuanya jadi bunganya. Tinggal kembali pada iklimnya lagi. Semoga iklimnya mendukung supaya pembuahannya banyak ya. Karena sekarang kembali sama iklimnya lagi sahabat. Kalau kita pupuk, kita pangkas pun kalau iklim nggak mendukung, sudah pasti rontok bunganya dan buahnya nggak jadi ya. Oke, kemana lagi? Ini nggak saya selang-seling sahabat tadi ya. Nih. Ya. Oke. Tidak saya selang-seling. Tadi itu di situ kan. Nah, sekarang kemari tuh. Ini dia tuh, nampak ya. Ini kopi sudah tua, berusia 43 tahun lah ya, kok udah sekarang ya, udah masuk 2025 tuh.
Jadi siapa bilang kopi yang berusia tua tidak produksi lagi? Masih bisa kalau kita lengkapi nutrisinya. Tapi kalau kita maunya mangkas aja, posisinya kopi sudah tua, nggak kita pupuk, cuma pangkas saja berbuah juga ya, tapi tidak maksimal sahabat tani. Kenapa? Karena kondisi pohonnya sudah tua, akar serabutnya pun banyak ya kan. Nah, ya, tuh. Nanti di sesi berikutnya akan saya tampilkan kok udah jadi buah nanti ya. Ini kenapa saya buat terus, karena nggak sabar saya ngasih tahu kepada orang-orang yang masih ragu tentang tata cara pemangkasan yang kita bagikan selama ini. Makanya saya tidak sabar, akhirnya ya udah bagikan saja, tidak apa-apa. Semoga ini bisa menjadi edukasi, petunjuk pada sahabat tani. Karena saya pun percaya dan saya tidak menyalahkan ya. Yang namanya kita tidak usah terlalu banyak berteori, kan begitu sahabat tani ya. Nah, karena kalau berteori, para ilmiah pun pinter gitu. Makanya kadang-kadang ada juga ilmiah dalam mengatakan, ilmiah dalam berbicara, tetapi begitu praktek nggak bisa. Nah itu maaf ya, bukan menyindir ya, tapi kebanyakan. Nah, tuh. Jelas ya. Oke, karena hari ini judulnya cuma itu sahabat tani. Jadi setidaknya ini menjadi bukti nyata menghilangkan keraguan para petani kopi, terlebih yang pemula. Ya ini pemula ini yang bikin saya kasihan. Artinya apa? Saya dulu pernah mengalami juga sewaktu saya pemula, maaf cakap masih polos-polosnya ya, masih nggak tahu menau, apalagi yang baru-baru belajar saat itu. Banyak saya coba sendiri tanpa bimbingan ya, tapi hasilnya selalu hancur saat itu sahabat tani. 2 tahun saya tidak menikmati hasil karena asik dalam kesalahan. Nah kali ini tidak lagi sahabat tani ya. Jadi karena itu, bagaimana yang pemula rasakan, begitulah yang sudah saya rasakan dulu sahabat tani. Makanya saya bagikan ini dengan benar-benar, tidak sekedar konten saja sahabat tani ya. Nah dan kembali lagi pada sahabat tani pribadi, silahkan menilai, silahkan dicoba, dan silahkan nanti lihat hasilnya ya. Nah tapi kalau bagaimana Pak kok kami yang nggak percaya dengan Bapak, ya silahkan ya, jangan percaya juga sama saya, nanti bertambah rukun iman ya kan. Nah kembali sama pribadi, yang jelas tipe saya sama seperti sahabat tani, tidak sekedar teori yang saya lihat, tapi saya mau lihat hasilnya mana gitu. Kalau enggak saya nggak mudah percaya. Nah itu juga sifat saya mungkin ada pada sifat pemula. Oke kalau begitu itu aja sahabat tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.